Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian integrasi numerik menggunakan metode Simpson. Oleh saya sendiri, yaitu Nadia Azahra dengan NIM F1C2190029 dan dengan dosen pengajar Ibu Niken Rarasati, SSI, MSI. Nah, metode Simpson adalah salah satu alternatif metode penentuan integral tentu yang menggunakan pendekatan luas daerah di bawah kurva fx dengan step size h yang lebih besar dari metode lainnya. Namun diharapkan ketelitian yang diperoleh lebih tinggi dari metode sebelumnya yang telah dipelajari. Baiklah, langsung ke soal. Carilah nilai hampiran untuk integral tentu dari integral 1 hingga 2 eksponen pangkat kosekan X dikali kotangan X per sin X dx dengan dua step size yaitu H sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,05. Menggunakan metode Simpson, kemudian analisis dan bandingkan dengan nilai X-nya. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hitung integrasi numeriknya. Di sini saya menggunakan Excel. Yang kedua, cari nilai eksaknya. Dan yang ketiga, analisis nilai hampiran dan nilai eksak dari kedua H yang digunakan. Baiklah, kita langsung ke Excel. Nah, ini adalah soal yang tadi. Ini adalah rumus metode Simpson, yaitu integral A hingga B fx sama dengan sepertiga H dikali F0 ditambah 4 dikali sigma FI untuk I ganjil ditambah 2 dikali sigma FI untuk I genap ditambah Fn ditambah big O dengan order pangkat 4. Nah, sebelumnya mari kita input informasi yang ada pada soal. A itu adalah batas bawah. Maka batas bawahnya adalah 1, B sama dengan batas atasnya adalah 2, kemudian H sama dengan H pertama itu 0,1, sehingga dapat dicari N sama dengan B dikurang A per H. Dari sini dapat diketahui bahwa kita akan melakukan 10 kali iterasi. Nah, iterasinya dimulai dari 0, 1, hingga 10, bisa di-drag ke bawah. Untuk XI-nya, untuk I sama dengan 0, maka X0-nya sama dengan 1. Untuk XI selanjutnya, rumusnya adalah X sebelumnya ditambah dengan step size atau H, dan jangan lupa dikunci. Dari sini bisa di-copy karena formulanya sama, dan di-drag ke bawah. Sudah sesuai XN-nya dengan XN pada soal. Langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusikan XI ini ke soal kita. Sama dengan eksponen pangkat kosekan X. Kosekan X itu sama dengan 1 per sin X. 1 per sin X dikali dengan kotangan X itu sama dengan 1 per tangan X dibagi dengan sin X. Nah, ini adalah fx. I untuk I sama dengan 0, berarti fx 0. Karena formulanya sama, dapat kita copy, kemudian kita drag ke bawah. Untuk koefisiennya, ini F0 koefisiennya 1, FI ganjil, FI untuk I ganjil itu koefisiennya 4, FI untuk I genap itu koefisiennya 2, dan Fn koefisiennya 1. Sehingga untuk mempermudah perhitungan, dapat kita input, ini F0 itu sama dengan 1, untuk I ganjil, 1 ganjil adalah 4, genap 2, dan seterusnya.
Dan untuk Fn koefisiennya 1, maka dapat dihitung koefisien dikali Fxi ini hasilnya dapat di copy kemudian di drag ke bawah. Sehingga dari sini totalnya adalah kita dapat menggunakan formula sum. Ini dan kita dapat menghitung nilai hampiran sama dengan H ini hanya per 3 dikali dengan total tadi. Kemudian untuk menghitung galat, kita harus mencari nilai eksaknya. Bagaimana menyelesaikan perhitungan eksaknya? Seperti ini. Nah, ini adalah perhitungan nilai eksak dari soalnya integral 1 hingga 2e pangkat kosekan x dikali kotangen x per sin x dx. Ingat bahwa sin x itu adalah sama dengan 1 per sin x itu sama dengan kosekan x, maka dapat ditulis juga integral 1 hingga 2 e pangkat kosekan x dikali kotangen x dikali kosekan x dx. Nah, kita misalkan U adalah kosekan X, maka DU-nya adalah negatif kosekan X dikali kotangen X dx. Turunan dari kosekan X. Maka, negatif DU-nya adalah kosekan X dikali kotangen X dx. Nah, ini adalah soal kita tadi, sama dengan, maka diganti kosekan X menjadi U dan kotangen X dikali kosekan X menjadi negatif DU. Maka sama dengan integral 1 hingga 2e pangkat U dikali negatif DU sama dengan negatif integral 1 hingga 2e pangkat U DU sama dengan integral dari e pangkat U itu adalah e pangkat U juga. Ini ada negatif e pangkat U dari 1 hingga 2. Jangan lupa untuk mengganti U ini dengan kosekan X. Maka negatif eksponen pangkat kosekan X dari 1 hingga 2. Dijabarkan menjadi seperti ini. Negatif jadi positif. Maka sama dengan ini pindah ke sini dan ini pindah ke sini, jadi eksponen pangkat kosekan 1 dikurang eksponen pangkat kosekan 2 ini adalah hasil dari solusi eksaknya. Baik, kembali lagi ke Excel. Nilai eksaknya sudah kita dapatkan, yaitu 0,2783 944 3294 81825. Maka dapat dicari galatnya, yaitu sama dengan nilai mutlak atau ABS dari nilai eksak dikurang nilai hampir. Ini dapat kita ganti menjadi number. Kemudian diklik ini. Ini adalah galatnya. Kemudian kita lanjutkan ke step size 0,05. A-nya masih sama, yaitu 1, B-nya 2, hanya 0,05. N-nya sama dengan B dikurang A
per H. Berarti ada 20 kali iterasi. Dimulai dari 0, 1. Kemudian bisa langsung di-drag ke bawah. Kemudian ini XI ini berarti X0. X0-nya sama dengan 1, kemudian X selanjutnya adalah sama dengan X sebelumnya ditambah step size 0,05, jangan lupa dikunci dengan Fn, plus F4. Ini bisa langsung di copy, kemudian di drag ke bawah. FXI berarti kita substitusikan nilai XI ke fungsi soal. Sama dengan eksponen pangkat 1 per kosekan X, berarti 1 per sin X dikali dengan kotangan X, itu berarti 1 per tangan X dibagi dengan sin X. Langsung kita copy dan drag ke bawah. Untuk koefisiennya sama seperti tadi, untuk F0 itu 1, untuk FI dengan I ganjil itu 4, dan FI dengan I genap itu 2. Dan untuk Fn-nya adalah 1. Maka koefisien dikali XI ini berarti ini 1 dikali F0 ditambah 4 dikali FI untuk I ganjil ditambah 2 dikali FI dikali I genap ditambah Fn, maka di sini sama dengan koefisien dikali dengan Fxi-nya. Dapat kita copy karena rumusnya sama, kemudian kita drag ke bawah sehingga totalnya adalah sama dengan, dapat menggunakan formula sum dari sini sampai sini. Dengan nilai hampirannya adalah sama dengan H per 3, ini adalah H per 3 dikali dengan total tadi. Dengan nilai eksaknya sudah kita ketahui, yaitu ini. Bisa di-copy. Sehingga galatnya sama dengan nilai mutlak dari nilai eksak dikurang nilai hampir. Ini diubah ke number. Nah, dapat dilihat menggunakan step size yang lebih kecil, yaitu 0,05, perhitungannya menjadi lebih panjang dibandingkan saat menggunakan step size yang lebih besar. Tetapi, untuk nilai hampirannya lebih mendekati nilai eksak dengan galat yang lebih kecil. Sehingga kesimpulannya adalah didapatkan bahwa saat menggunakan metode Simpson
dengan step size yang lebih kecil, galat yang diperoleh pun semakin kecil. Walaupun dengan perhitungan yang lebih tinggi. Sekian penjelasan metode Simpson dengan 2 step size yang berbeda. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.